Halo pejuang UTBK, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagi teman-teman yang mau menghadapi UTBK Fisika. Video kali ini berisi mengenai pembahasan UTBK materi kesetimbangan benda tegar dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Masih bersama Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silahkan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal nomor 1, kesetimbangan benda tegar. Sebuah tangga homogen dengan panjang L diam bersandar pada tembok yang licin di atas lantai kasar dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga adalah mu. Jika tangga membentuk sudut θ tepat saat akan tergelincir, besar sudut θ adalah, dan jadi gambarnya ini sebuah tangga panjangnya L dengan sudut θ ini, lantai kasar dengan koefisien gesekan mu, dinding licin, disandarkan seperti ini dan keadaan setimbang. Untuk itu mari kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Pertama mulai dari gaya berat yaitu W di tengah-tengah ini. Kemudian kita kasih nama ini titik A antara tangga dengan lantai. Di sini di titik A ini bekerja gaya normal karena lantai menahan tangga. Kemudian ada juga gaya gesek ya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tangga itu tergelincir turun ke arah bawah ke kanan ya. Nah setelah itu kita lihat titik di atas, saya kasih nama titik B. Nah di titik B ini karena licin berarti hanya bekerja gaya normal saja. Oke, mari kita mulai dengan persamaan kesetimbangan. Ada 3 yang kita bisa pakai, sigma fx0, sigma fy0, dan sigma tau c di mana saja sama dengan 0. Oke, saya mulai dari sigma fy sama dengan 0, yaitu gaya yang vertikal ya, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Di sini kelihatan bahwa gaya yang ke atas itu ditimbulkan oleh Na, sementara yang ke bawah adalah W. Jadi Na sama dengan W. Jadi kita sudah tahu sekarang besaran Na-nya ya. Di sini ada 3 besaran yang belum tahu, Na, Nb, dan Fa. Kemudian hubungan θ-nya seperti apa. Nah yang kedua, kita gunakan sigma torsi, biasanya sigma torsi. Kita pilih di titik perpotongan antara Na dan Nb supaya apa? Supaya gaya geseknya Fa bisa dicari langsung. Itulah triknya ya untuk nomor 1 ini. Jadi saya kasih nama titik C, kemudian kita buat sigma torsi di C sama dengan 0. Tentu saja variabelnya akan yang muncul adalah Fa saja. Jadi Fa dikali dengan momennya adalah jarak dari titik C ke garis kerja gaya Fa horizontal ya. Yang titik lain adalah yang ini ya, itu adalah di depan sudut θ, berarti L kali sin θ. Itu adalah momen yang searah jarum jam. Nah itu akan dinetralkan oleh momen yang berlawanan jarum jam, yaitu ditimbulkan oleh W. Jadi sama dengan W dikali, nah jaraknya adalah yang ini. Sisi miringnya setengah L, ini θ, berarti ini adalah setengah L kali cos θ. L ini kita coret, maka kita bisa mendapatkan Fa sama dengan setengah W kotangen θ. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa hubungan antara Na dan Fa dihubungkan oleh persamaan Fa sama dengan mu kali Na. Mu di sini adalah koefisien gesekan. Jadi kalau saya substitusi, Fa-nya setengah W kotangen θ sama dengan mu kali Na-nya kita substitusi W. W-nya kita coret, maka kita dapat kotangen θ sama dengan 2 mu. Maka tangen θ sama dengan 1/2 mu. Soal nomor 2, kesetimbangan benda tegar. Sebuah silinder pejal bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan gambar. Sudut kemiringan salah satu lantai adalah θ. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal 90 Newton, silinder tersebut tepat terangkat dari
celah lantai. Besar sudut theta adalah, oke, mari kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang terlibat. Pertama mulai dari gaya berat. Ya, karena ini diletakkan di atas lantai, di sini ada dua titik singgung. Yang pertama ini titik A, maka tentu saja ada gaya normal, ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada titik singgung yang lain, itu titik B, maka ada gaya normal yang lainnya, yaitu MB. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwa silinder tersebut tepat terangkat, artinya silinder tersebut masih diam. Dengan kata lain, kalau diberi gaya F, silinder itu condong akan naik, berarti pada saat tepat akan terangkat nilai gaya normal NB-nya 0, ya. Inilah tipsnya. Nah, sekarang kita akan selesaikan menggunakan trik yang sederhana, ya. Tapi sebelumnya saya akan hapuskan NB-nya dulu, ya. Jadi gayanya sekarang terlibat hanya 3, F, NA, dan W. Kemudian kita mencari nilai theta. Oke? Karena masih diam, berarti jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Di sini juga terlihat bahwa gaya-gayanya kolinier melewati suatu titik, yaitu titik pusatnya sendiri. Jadi kalau saya buat garis bantu seperti ini, ya, saya mulai dengan persamaan sigma F sama dengan 0, karena ini bendanya masih dalam keadaan diam. Dan semua gayanya kita gambar ulang lagi. Kita mulai dengan gaya berat, ya, ini bebas sebenarnya. Kemudian kita bisa gambar berikutnya F atau W atau NA, ya. Jadi saya pilih F ke kiri ini. Kemudian tentu saja NA harus kembali ke titik asal di sini. Itulah tips menggunakan diagram vektor dan sangat mudah sekali. Kemudian di sini theta itu adalah sudut antara horizontal dengan bidang yang ini atau NA, ya. Jadi tetanya di sini. Sehingga kalau ditanya nilai sudutnya, kita bisa mencari hubungan antara W dan F. NA tidak perlu kita hitung. Di sini dengan jelas terlihat bahwa tangen theta sama dengan W bagi F. Kemudian kita substitusikan W dan F-nya 50 dan 90. Maka kita dapat nilai tangen tetanya adalah 5/9, atau tetanya arcus tangen 5/9 atau inverse tangen 5/9. Soal nomor 3, kesetimbangan benda tegar. Sebuah batang dengan panjang L 4 meter dan M 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya, sehingga tali membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar dengan koefisien gesekan statis 1/5 pada jarak X dari dinding sebuah beban 10 kg digantungkan pada batang. Nilai X agar ujung kiri batang tepat akan bergeser ke atas adalah, ya, mari kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja, ya, yaitu gaya berat untuk batang, kemudian gaya berat untuk beban. Saya kasih nama titik A dulu di sini. Di sini kasar berarti ada gaya normal dan gaya gesek sekaligus arahnya ke bawah karena batangnya akan berputar ke atas dan ini mencoba menahan, ya. Ada juga gaya reaksi di langit-langit. Saya kasih nama titik B ini dan juga titik C itu yang ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Tapi di sini juga ada variabel lain yang harus kita hitung, R, FA, dan NA. Oke. Mari kita mulai dengan sigma torsi dulu di B. Kenapa? Karena di sini di titik B banyak dilewati gaya, ya, baik yang NA, R, dan MG, sehingga nanti persamaan sigma torsi di titik B akan muncul variabel FA dan X saja. Itulah tipsnya, ya. Mari kita selesaikan, kita isi. Jadi FA kali dengan momen ini, ya, yaitu
setengah L, sama dengan MG, ya ini masa kecil ini, dikali dengan jaraknya dari sini ke sini adalah X min setengah L, ya. Nah, setelah itu kita substitusi, ya. L nya di sini 4, berarti setengah L nya 2, ya. M nya 10, G 10, X min setengah kali 4 2. Kita mendapatkan persamaan ini, kemudian kita sederhanakan ini bagi 2, ya. Ini 50 kali X, 50X, 50 kali min 2, min 100. Inilah besar atau persamaan gaya gesek di titik A ini. Nah, sekarang kita akan buat persamaan yang lainnya untuk menyelesaikan ini. Karena ini di variabelnya X dan FA, maka kita akan buat persamaan keduanya dalam variabel FA dan X juga, ya. Nah, karena FA dan NA ada hubungan, maka saya bisa buat persamaan bahwa FA sama dengan mu kali NA, ya. Dan dari sini kita substitusi mu-nya 1/5 akar 3 kali NA, atau nanti kita bisa mendapatkan nilai NA-nya adalah 5/3 akar 3 FA. Oke, nah sekarang kita akan buat persamaan sigma torsi lagi, tapi dalam variabel NA, ya. Kita pilih di perpotongan antara garis kerja gaya N dengan garis kerja gaya FA. Itu di atas, ya. Saya kasih nama titik D, ya. Oke. Begitu kita buat persamaannya, maka persamaan yang dapat adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya kita cari dulu panjang AD, ya. Kita gunakan trigonometri biasa. AD dibagi AB. AB itu setengah L, ya, atau 2. Baik, kita hitung sigma torsi di D sama dengan 0, maka NA kali dengan momennya D itu akan sama dengan MG kali jaraknya 2 dan MG yang ini jaraknya X. Kemudian NA nya kita substitusi dari sini 5/3 akar 3 FA dikali AD itu dari sini, ya. AD berarti 2 kali akar 3, ya. 2 akar 3 sama dengan M nya 20, G nya 10 kali 2 sama dengan M kecil 10, G 10 dan X. Maka kita bisa mendapatkan, ya, ini akar 3 kali akar 3, 3 dibagi 3 1 kali 5 kali 2 10 FA. Ini 400X, yang ini 100X. Kemudian kita sederhanakan bagi 10, maka dapat 40 tambah 10X. Nah, ini adalah persamaan keduanya. Ini persamaan kesatunya. Tentu saja tinggal kita selesaikan, ya. Jadi ini sama dengan ini, maka kita bawa ke kiri variabelnya, nanti kita hitung dapat X-nya adalah 3,5 meter. Soal kesetimbangan benda tegak nomor 4. Batang homogen bermasa M diikat dengan tali A dan B setimbang pada posisi seperti gambar ini dengan tali B horizontal. Nilai tangan theta adalah, ya, mari kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja mulai dari gaya berat, ya, yaitu MG ke bawah. Kemudian kita gambarkan reaksi, ya, di sini dipegang oleh dinding, oleh atap. Jadi ada reaksi oleh dinding RB yang akan sama dengan tegangan tali B, dan reaksi oleh atap RA yang akan sama dengan tegangan tali A. Oke. Nah, sekarang saya gambarkan ini adalah pusat masanya. Ini jarak vertikalnya 20, jarak mendatarnya 30. Ini adalah pusat masanya. Kalau saya tarik garis vertikal ke bawah yang merupakan garis kerja gaya MG, maka dia akan memotong di tengah-tengah, ya. Jadi ini 15, ini juga 15. Oke, nah itu tipsnya. Kemudian triknya supaya kita bisa menyelesaikan cepat, kita buat garis bantu. Ini adalah tali A. Kalau saya perpanjang, maka perpanjangan garis kerja gaya ini pasti melewati titik tengah ini. Kenapa? Karena
RB melewati berpotongan dengan W di sini. Tentu saja gaya yang satunya lagi yaitu tegangan tali atau RA harus melewati ini supaya terjadi kesetimbangan. Nah, tipsnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan selesaikan dengan sangat mudah. Jadi kalau ini theta, maka ini pun theta ya, sehadap. Jadi saya bisa tahu langsung sudut ini dari perbandingan sisi ini dengan sisi ini. Yang tidak lain adalah tangen theta sama dengan 15/20 atau tangen theta sama dengan 3/4 ya. Demikian tips dan trik TKA Fisika 2022 kesetimbangan benda tegar siap UTBK Fisika 2022. Saya sertakan soal di video ini di link pada bagian deskripsi dalam bentuk PDF. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di UTBK. Semoga sukses. Terima kasih.